Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Wiranti Listra dengan NIM 20114172224 kelas A4 jurusan manajemen dari mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Melia Yosita SMMM. Di sini saya akan bahas tata kelola perusahaan atau corporate governance. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan di mana PT Jasara Harja adalah bagian dari financial group yang berbisnis di bidang asuransi sosial. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan, dan 37 kantor pelayanan. Dengan jenis perusahaan yaitu perseroan terbatas, didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 dengan pemilik Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, berkantor pusat di Jakarta dengan memiliki anak perusahaan yaitu PT Jasara Harja Putra. Tujuan dari Jasara Harja adalah asuransi sosial milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi maupun pejalan kaki. PT Jasara Harja sangatlah berperan penting dan bertanggung jawab dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban atau ahli waris kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik yang meninggal dunia, luka ringan, luka berat akan tetap mendapatkan santunan. Kemudian kita lanjut, ada tata kelola perusahaan di mana memperoleh skor 96,31 dalam asesmen Good Corporate Governance dengan predikat sangat baik. Perolehan skor tersebut menunjukkan bahwa Jasara Harja telah menempatkan Good Corporate Governance bukan hanya sekedar upaya pemenuhan regulasi, namun juga sebagai bentuk kesadaran internal untuk membuat perseroan berjalan dalam suasana bisnis yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya tahan tinggi di tengah tantangan bisnis yang semakin masif. Kemudian memperoleh penghargaan BUMN Excellent Performance Award 2019 dengan label band Good Performance dengan perolehan skor KPKU tahun 2019 sebesar 598 dengan status Emerging Industry Leader. Dalam sebuah perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dengan mengutamakan kepentingan para pemegang saham atau shareholder dan pemangku kepentingan yaitu stakeholder. Secara teoritis, praktek Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri serta dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia dituntut untuk dapat menjadi pelopor implementasi Good Corporate Governance. PT Jasara Harja sebagai salah satu BUMN mengambil posisi utama untuk mendorong terlaksananya pengelolaan perusahaan dengan berupaya merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua yaitu manajemen risiko, di mana pengelolaan manajemen risiko pada PT Jasara Harja secara terpadu dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Transformasi Perusahaan atau MRTP yang berada di bawah Direktorat Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi. Penerapan manajemen risiko PT Jasara Harja berbasis ISO 31000-2 2018 yang terintegrasi di seluruh proses kegiatan atau proses bisnis perusahaan. Sebagai bagian dari Good Governance, penerapan manajemen risiko di PT Jasara Harja didasari oleh beberapa hal, diantaranya dengan ditetapkannya visi dan misi serta mempertimbangkan perubahan eksternal maupun internal yang berpotensi menimbulkan berbagai jenis risiko. Maka diperlukan pengelolaan semua risiko secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif
Tujuannya adalah meningkatkan kepastian tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau RJPP maupun Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan atau RKAP. Pengelolaan risiko juga menjadi kebutuhan untuk memperkuat penerapan prinsip governance, terutama terkait dengan penegakan praktik bisnis yang sehat dan dapat memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder. PT Jasara Harja menggunakan pendekatan Three Lines of Defense untuk membangun kapabilitas manajemen risiko dalam perusahaan yang terdiri dari unit kerja teknis atau Risk Taking Unit atau RTU sebagai pemilik risiko yang menjalankan fungsi mengelola risiko atau managing risk, divisi manajemen risiko dan transformasi perusahaan yang menjalankan fungsi untuk mengawasi risiko atau overseeing risk dan satuan pengawasan intern atau SPI yang melakukan pemastian independen atau independent assurance. Kemudian lanjut untuk fungsi manajemen risiko untuk GRC. PT Jasara Harja mengimplementasikan sistem pengelolaan manajemen risiko dengan model GRC atau Governance, Risk and Compliance, yakni integrasi dan penyelenggaraan proses pemastian pada suatu organisasi untuk memaksimalkan pengawasan risiko dan tata kelola serta efisiensi pengendalian dan optimalisasi pemastian menyeluruh terhadap komite audit dan risiko dengan memperhitungkan risiko perusahaan. Melalui GRC akan terwujud efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses governance, manajemen risiko, kontrol internal, pengendalian kualitas, dan kepatuhan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan organisasi. Sebagai bagian dari implementasi GRC, dalam pengelolaan risiko, prinsip patuh pada aturan juga harus dikedepankan. Kepatuhan ini merupakan tindak pemenuhan atas kewajiban atau kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam prosedur dan dapat dilakukan melalui proaktif complement, yakni kebijakan yang bersifat konsultatif untuk mencapai tujuan bisnis, namun tetap mematuhi kewajiban terhadap peraturan perundangan dan prosedur yang ditetapkan. Melalui proaktif complements, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya inovasi serta kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam menghadapi perubahan yang dinamis. Kemudian masuk pada struktur, sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Nomor per strip 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/01/2012 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Terdapat organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi beserta unit kerjanya yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Good Corporate Governance. Masing-masing organ perusahaan tersebut mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam memastikan bahwa penerapan Good Corporate Governance di perusahaan berjalan dengan optimal. Kemudian masuk pada maksud. Yang pertama, sebagai salah satu konsep kebijakan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan nilai value perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, sebagai fundamental penting aktivitas bisnis perusahaan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pencapaian visi dan misi perusahaan serta akan menciptakan motivasi dan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan perusahaan.
Yang ketiga, sebagai salah satu proses dalam upaya mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam perusahaan serta merupakan wujud nyata implementasi Good Corporate Governance di tingkat operasional. Yang keempat, sebagai salah satu acuan bagi Dewan Komisaris, direksi dan pegawai perusahaan serta diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan Good Corporate Governance. Yang kelima, sebagai salah satu acuan bagi stakeholder dalam berhubungan dengan perusahaan yang selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja di lingkungan perusahaan. Kemudian kita masuk pada tujuan. Yang pertama, menjadi rujukan atau pedoman bagi insan jasa raharja untuk melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial serta merusak citra perusahaan. Yang kedua, menjadi sebuah kebijakan yang berlaku bagi segenap insan jasa raharja di mana perusahaan yang akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan agar memahami dan memaklumi apa yang menjadi standar kerja perusahaan. Yang ketiga, menjadi sebuah dokumen yang dinamis di mana perusahaan akan selalu mengkaji pedoman Good Corporate Governance secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang baik bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan akan selalu menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi pada pedoman Good Corporate Governance. Yang keempat, mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif penyimpangan terhadap kebijakan perusahaan mengenai penerapan Good Corporate Governance. Yang terakhir, memperoleh persamaan persepsi dan pemahaman antar insan jasa raharja dalam menerapkan tata nilai etika perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih atau salahnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.